untuk beribadah. Wa ana, sedangkan saya masirun itu berjalan, alal maksiat, di dalam kemaksiatan, mutalatihun, berlumuran biha dengan maksiat. Fayajibu, maka wajib alaiya kepada saya, awalan, untuk pertama kali, atau awalan pertama, yang pertama, an atuba, agar bertaubat ilai kepada Allah, liyagfir, supaya mengampuni Allah li kepada saya, dunubi, kepada dosa-dosa saya, wa yulisu, wa yahdisu, dan membersihkan Allah nih kepada saya, min asyarriha, dari rahasia-rahasia maksiat, ataupun dari rahasia-rahasia maksiat, wa yutahhiru, dan membersihkan Allah nih kepada saya, min akhdariha, dari kotoran maksiat, fa'aslaha, maka akan lebih baik, lil hikmati, di dalam berkhidmat, wa bisyatil qurbati, dan mendekatkan diri, batas takbilu, maka menghadap kepada hamba hauna, ketika itu uqbatut taubati, tahapan taubat. Fayahtaju, maka dibutuhkan lama halata, tidak diragukan lagi, ila fatihah, untuk memutuskan taubat, liyasila, supaya sampai bila mawal maksud, kepada apa yang dimaksud, minha, dari ibadah. Fayaqulu, maka mengambil atau memulai bidalika, di dalam taubat, biiqomati taubati, dengan melaksanakan, menegakkan taubat, bihuquqiha, dengan hak-haknya taubat, wasyaraituha, dan syarat-syaratnya taubat, ila ayyaqta'a, agar bisa memutuskan taubat. Falamma an-hasolat, dan ketika berhasil apa taubat as-shadiqah, yang betul, wa farahu, dan selesai min hadil ubah, dari tahapan ini, hana, akan terasa ringan hamba ilal ibadati, untuk beribadah, liyahuda, untuk memulai pihak di dalam ibadah. Panador, maka melihat faidan, ketika itu haulahu, di sekelilingnya, awaikun, banyak halangan-halangan, awaikun, halangan-halangan, muhdiqatun, yang menghalangi diri kepada hamba, kullu wahidin, setiap satu persatu, min hadari awaik, ya'uku, menghalangiku kepada hamba, amma, dari hal usida yang dimaksud, minal ibadah, dari ibadah, bidarbin minat ta'wi, dengan beberapa minat ta'wiki, dengan beberapa hal, bidarbin, dengan beberapa hal, minat ta'wik, dari rintangan-rintangan. Kata amal, selanjutnya pikirkanlah, faidah, ketika itu dia, adapun awai muhdiqatun, arba'atun, itu ada 4. Ad-dunya, yang pertama dunia, wal khalqu, yang kedua makhluk, wasyaiton, yang ketiga syaitan, wan nafsu, yang keempat nafsu. Dikit lagi. Fahtaja, maka dibutuhkan, fahtaja, maka butuh, lama halata, tidak diragukan lagi, tidak
Ya, tidak diragukan lagi. Ila daf'i hadil awai, untuk menghilangkan rintangan-rintangan ini. Wa izahatiha, dan melewati hadil awai, rintangan-rintangan ini. Anu, dari hamba. Wa ila, dan apabila tidak, falayati, maka tidak akan bisa mendatangkan siapa lahu hamba murad. Falayatilah, maka tidak akan datang kepada hamba apa muradu, maksudnya hamba minal ibadah, dari ibadah. Fastakbalat, maka menghadap kepada hamba hahuna, di sini uqbatul awami, tahapan-tahapan godaan. Lihat, kita lanjutkan dengan maksud dari nasihat yang diungkapkan oleh Imam Ghazali. Kita ulas sedikit kemarin bahwa yang menjadi dasar kita diberikan kesadaran untuk bisa beribadah adalah dengan adanya ilmu. Dengan adanya ilmu, dengan adanya pengetahuan. Dalam kesempatan lain, Rasul pernah mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillah, siapa orang yang akan dijadikan Allah khairan, yang akan dijadikan baik, dijadikan lebih baik. Termasuk yang dimaksud baik di sini adalah menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang ahli ibadah. Itu tahapannya yufaqihu fiddin, akan diberikan pemahaman, diberikan faqih. Faqih itu kan pengetahuan tentang agama. Kenapa disebut ilmu fikih? Karena ilmu fikih pada intinya ilmu yang mengatur tata cara ibadah. Kita itu aja sebut aja, berarti orang yang akan dijadikan Allah baik, tahap pertama pasti dia akan diberikan pengetahuan tentang agama. Itu inti bahasan kemarin. Dan ilmu yang sangat mendorong untuk bisa diamalkan, mendorong kepada hati untuk bisa mengamalkan dari ilmu, adalah ilmu yang sampai tahapan marifat. Marifat itu ilmu yang betul-betul menjadi suatu keyakinan. Suatu keyakinan. Kita dikasih tahu tentang adanya surga dan neraka. Ada orang yang tahu akan adanya surga dan neraka, tapi tidak sampai marifat, tidak sampai mendatangkan keyakinan. Kalau tidak sampai marifat, itu biasanya tahu tapi tidak takut. Tahu adanya surga tapi tidak merasa rindu, tidak merasa pingin menjadi ahli surga. Makanya datang waktu sholat biasa aja dia tinggalkan. Orang lain puasa, dia nggak puas. Itu salah satunya hanya ilmu tapi belum sampai tahapan marifat. Tapi kalau sampai tahapan marifat, ilmu yang sudah kita ketahui itu akan mendorong kita untuk apa? Untuk bisa mengaplikasikannya di dalam ibadah. Pengetahuan kita, ilmu kita tentang agama, kalau sampai tahapan marifat, itu akan tabasyuhu bil ibadah, akan mendorong kepada pemiliknya, kepada orang yang berilmunya untuk beribadah.
Itu inti bahasan yang kemarin ya. Yang selanjutnya, bahwa dari hal-hal yang telah disampaikan, tab'asu hadil ma'rifah wal yakin bil ghaib, dengan kita mengetahui hal-hal yang ghaib. Hal-hal yang ghaib itu adalah hal-hal yang di luar panca indera kita. Istilah ghaib itu berarti hal-hal yang tidak ditemukan oleh panca indera, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa apalagi, tidak bisa dirasakan ya. Tapi betul adanya, itu namanya ghaib. Seperti adanya surga. Adanya surga itu perkara yang dohir atau ghaib? Sekarang udah ada belum surga? Udah ada belum? Awas, surga itu udah ada. Ini salah satu berarti kita belum sampai marifat. Kalau sampai ragu-ragu udah ada belum? Mikir dulu. Sebelum Adam ditempatkan di dunia ini, kan Adam di mana? Sebetulnya saya pertanyaan tadi hanya mencoba aja. Iya. Kita jangan sampai ragu menjawab surga itu udah ada. Sebelum Nabi Adam ditempatkan di dunia ini, pertama kali Nabi Adam itu di surga. Bahkan menurut riwayat justru lebih pertama surga Allah ciptakan daripada dunia ini. Makanya ketika Allah menciptakan alam dunia, terus Allah serahkan untuk pengurusan dunia ini, yang menjadi khalifah adalah golongan Bani Adam lagi. Sehingga menjadi perdebatan antara iblis, malaikat dan malaikat. Ketika Allah umumkan bahwa yang akan menjadi khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan jadikan khalifah di muka bumi, adalah golongan Bani Adam, malaikat dan iblis, sedikit protes istilahnya. Jadi mengatakan, kenapa mesti Adam yang dijadikan khalifah? Kalau Bani Adam itu kan yang suka mengalirkan darah, yang suka membunuh itu golongan manusia. Antara iblis dan iblis lain tidak saling mendahului, tidak saling membunuh. Antara malaikat dan malaikat kayak bis tidak saling mendahului. Tapi kalau golongan manusia itu banyak terjadi pertumpahan darah, saling bunuh. Maka salah satu perdebatan antara malaikat dan iblis itu ketika Allah menjadikan manusia sebagai khalifah adalah karena sifat manusia seperti itu. Makanya jangan ragu. Kalau ditanya surga udah ada? Sudah ada. Bahkan lebih awal daripada dunia ini. Sebelum alam dunia ini diciptakan, sebelum langit ini diciptakan, surga sudah lebih dulu diciptakan oleh Allah. Nah, ketika ilmu kita akan agama, terutama dengan ilmu agama itu terus terang aja kepada hal-hal yang gaib. Makanya yang dikatakan akidah itu lebih kepada hal-hal yang gaib. Akidah ada berapa? Apa yang iman ada berapa kayak iman? Belum ya? Apa yang iman ada 50? Ya. Ada 50? Tahu belum? Sebetulnya pas sudah tahu sifat Allah ada berapa? 20. Yang mustahil 20. Yang mustahil 20. Yang menangnya 1. Berapa? 41. Yang wajib di Rasul
Jadi 50. Makanya istilahnya aqaid ada 50. Kalau di pesantren salaf itu hari aqaidna iman eta aya 50 perkara 20 anu wajib di Allah. Nah, itu mata pelajaran deh. Gak apa-apa. Hari aqaidna iman eta aya 50 perkara 20 anu wajib di Allah 20 anu muhal di Allah hiji nu wenang di Allah opat nu wajib di Rasul opat nu muhal di Rasul hiji nu wenang di Rasul jadi jumlah sadayana 50. Nah, sedikit. Intinya apa yang 50 itu adalah hal yang gaib. Belum lagi nanti ditambah dengan akidah samiyah. Kan akidah itu ada 3. Ada uluhiyah, ada nabawiyah, ada samiyah. Kalau yang 50 tadi adalah akidah uluhiyah dan nabawiyah. Kalau samiyah itu tidak ada sangkut paut dengan Allah, tidak ada sangkut paut dengan Rasul, tapi hal-hal yang telah diterangkan oleh Allah, yang telah diterangkan oleh Rasul. Nah, kayak adanya surga, adanya neraka, adanya arsy, adanya kursi, adanya lauh mahfuz, adanya ba'ats, adanya alam mahsyar, adanya surga, adanya neraka, itu semuanya perkara gaib. Betul gak? Maka inti ilmu agama adalah ilmu gaib. Sementara ilmu gaib ini kalau kita tidak sampai tahapan ma'rifat, kalau hanya sampai tahapan ilmu aja, itu tidak akan mendorong kita untuk menjadi orang yang ahli ibadah, menjadi orang yang beribadah. Makanya tadi kita di awal tadi logatnya, kita banyak belajar, banyak bertanya min ulama'il akhirah, kepada ulama akhirat. Makanya ulama itu ada ulama akhirah, ada ulama dunia. Suka ada juga disebut ulama musuh sedikit bagian. Kenapa? Yang namanya ulama akhirat, ulama akhirat itu ulama, orang yang mengetahui tentang ilmu agama, yang sampai tahapan ma'rifat, yang karena ilmunya sampai tahapan ma'rifat, ulama ul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Artinya ulama yang sesuai dengan amal, yang sesuai dengan ilmunya. Kan ada tahu melakukan, ada tahu tapi tidak melaksanakannya. Orang yang banyak orang yang tahu tentang agama, tapi tidak semuanya orang yang tahu tentang ilmu agama itu mengamalkan dari ilmu yang diketahuinya. Nah, orang yang mengamalkan dari ilmu yang diketahuinya dikatakan ulama akhirah ataupun ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah, untuk mencapai tahapan ulama amilin itu harus sampai ilmunya itu ilmu yang ma'rifat. Makanya termasuk dari awal pertemuan saya sudah terangkan bahwa ilmu yang wajib kita kaji dalam ilmu agama itu ada berapa? Ada 3 ya. Pertama apa? Ilmu tauhid atau ilmu akidah.
ilmu tauhid atau ilmu akidah, kedua ilmu fikih, ketiga ilmu tasawuf. Nah makanya kenapa ilmu yang wajib kita kaji lebih dulu adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah? Karena dengan kita mempelajari ilmu tauhid dan akidah betul dan sampai menjadi tahap keyakinan, itu akan mendorong kita untuk menjadi orang yang beribadah, istilahnya menjadi hamba yang mutakin, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Nah kembali lagi, intinya bahwa ilmu agama itu ilmu akidah. Ilmu akidah itu adalah ilmu tentang hal-hal yang gaib. Makanya kalau bukan karena bukan karena hidayah dari Allah, itu akan istilahnya, kalau bukan karena hidayah dari Allah, orang akan sulit untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, akan sulit. Karena apa? Karena pada intinya apa yang dikabarkan itu bukan hal yang abstrak, yang konkret, bukan yang konkret, tapi bukan abstrak, goib gitu ya. Kalau goib sama abstrak sama enggak? Ya? Beda ya. Kalau abstrak itu sifatnya masih lingkungan duniawi istilahnya. Tapi kalau goib itu justru di luar duniawi istilahnya. Ukhrawi istilahnya, gaib itu ukhrawi. Waliyahnya bil goib ala tasbir hikmah wal iqbal ala ibadah li hadas sayyidil munjim. Dengan kita diberikan pengetahuan, diberikan ilmu yang sampai tahap ma'rifat dan yakin kepada hal-hal yang gaib, itu akan mendorong kita untuk menjadi orang yang bisa beribadah, yang mau beribadah, yang mau patuh terhadap perintah-perintah Allah, terhadap aturan-aturan Allah. Dan selanjutnya nanti setelah kita diberikan kesadaran dengan kita mempunyai ilmu tentang agama, terus kita ada keinginan untuk beribadah, nanti bakal timbul perasaan. Artinya gini, kalau nanti kita sudah mengetahui tentang ilmu agama, terus kita akan sedikit terdorong untuk mau beribadah, mau melaksanakan daripada ilmu yang telah kita ketahui. Ini nanti kita akan terlintas di dalam benak kita, kok kita banyak dosa. Karena orang yang akan merasakan diri kita banyak dosa adalah ketika kita mencoba untuk membersihkan diri, ataupun ketika di lingkungan yang bersih baru kita akan merasakan bahwa kita banyak dosa. Sama seperti ini perumpamannya atau logikanya. Ketika kita memakai baju putih yang baru, terus ada noda sedikit, ada debu. Ketika baju putih yang baru ada noda sedikit, kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi satu lagi, misalkan kita pakai baju putih tapi sudah kotor, sudah berdaki, sudah cepi apa cepi? Cepiannya, cepi bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Bahasa Sunda ya. Bahasa Indonesia apa? Berjamur. Oh, bukan berjamur. Istilahnya baju putih yang sudah bercepik, cepian.
noda yang lain nggak kelihatan karena memang dasar baginya sudah kotor. Jadi ketika datang noda yang lain tidak terlihat. Nah, sama kita juga ya, ketika kita merasakan diri kita bahwa merupakan hamba Allah yang harus bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah diberikannya, terus kita mencoba untuk beribadah, apa yang Dia perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, terus apa yang Allah larang kita coba untuk jauhi. Kita akan mulai melihat diri kita. Ketika kita menghadapkan diri kepada Allah, kita akan melihat bahwa kita ini banyak dosa, banyak hal-hal yang istilahnya wajib belum kita laksanakan, yang merupakan larangan Allah masih banyak yang kita justru kita laksanakan, kita kerjakan. Nah, maka akan masuk kepada tahapan yang kedua adalah tahapan taubat. Nah, insya Allah nanti kalau kita sudah merasakan tersebut, kita nanti akan masuk ke tahapan kedua. Kita akan merasa butuh untuk banyak bertobat kepada Allah, untuk banyak bertobat kepada Allah. Faktanya lama Allah ta'ala fatihah liyasila ilama wal maksud minha. Dan tahapan taubat ini adalah merupakan tahapan yang tidak diragukan lagi dan tidak, istilahnya tidak ada jalan lain kecuali harus dibersihkan. Karena gini, saya pernah terangkan bahwa ibadah itu ketika kita pertama melaksanakan ada merupakan beban. Terpaksa karena orang tua, terpaksa karena guru, terpaksa karena aturan pesantren. Itu pasti tahapan itu pasti ada. Kedua, ada tahapan istilahnya walaupun berat tapi diri sudah menyadari, artinya sudah agak ringan. Makanya kalau tahapan sudah sampai merasa sadar, istilahnya kalau di pesantren sudah tidak merepotkan lagi pengurus, padahal dia dirinya masih merasa terpaksa, untuk sholat, untuk ngaji, untuk belajar, untuk apa, masih merasa terpaksa. Tapi sudah ada kesadaran. Tapi tahapan selanjutnya, tahapan yang sudah merasakan nikmatnya, itu sudah merasakan betah. Apa istilahnya betah? Sudah nyaman. Nah, justru yang kita harapkan adalah ketika kita beribadah itu kita merasa nyaman, sampai kita merasa nyaman dalam ibadah. Dan tahapan yang paling lebih lagi itu tahapan arifin, tahapan waliullah. Apa itu? Merasakan di dalam ibadah itu apa? Pernah saya terangkan? Kalau tahapan waliullah di dalam ibadah itu apa? Merasa satu kebutuhan, bukan nyaman lagi, tapi merasa butuh dengan ibadah. Kalau sudah merasa butuh dengan ibadah, artinya sudah tidak ada hambatan lagi, sudah tidak ada lagi rintangan, sudah tidak ada lagi penghalang, karena merasa butuh.